Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur sebangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Lopitu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa rahmah barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Seorang kiai kampung ya, hadir di tengah-tengah kita meluruskan, menyampaikan bagaimana polemik yang begitu berkepanjangan ini. Seorang kiai ini menyampaikan hendaknya para Pak Alwi introspeksi diri. Kenapa kok sampai dengan adanya polemik berkepanjangan ini? Harusnya apa yang disampaikan oleh seorang kiai ini dicerna, digalih yang betul, kepala boleh panas tapi hati tetap dingin. Ya, karena tamu itu ibaratkan mayit. Bagaimana perlakuan tuan rumah kepada tamu yang dimuliakan? Memuliakan tamu adalah sebagian daripada iman. Ya, tidak beriman seseorang dan tidak beriman adanya hari akhir manakala seseorang itu tidak memuliakan tamu. Dan itu jelas disampaikan untuk bagaimana para Pak Ali berintrospeksi diri atas kedatangannya di bumi Nusantara ini, bagaimana sepak terjangnya, perlakuannya terhadap orang-orang Nusantara. Tidak lantas dengan pengakuannya sebagai duriah Rasul tanpa dibuktikan dengan fakta-fakta yang jelas. Tentunya ini harus menjadi kaca benggala. Bagaimana seorang tamu memperlakukan tuan rumahnya yang sudah dimuliakan oleh tuan rumahnya, tidak lantas diberi hati minta jantung, minta rempela. Tentunya apa yang disampaikan oleh kiai kampung ini harus menjadi sebuah tibar bagi kita semuanya, termasuk klan Pak Alwi yang ada di Indonesia ini. Harusnya lebih tawaduk, ya, andap asor, wani ngalah, untuk bagaimana mensetarakan hidup di bumi yang kita cintai ini. Tidak langkas nyengklak, ngelunjak, karena itu akan menjadi sebuah sorotan buat putra-putri Indonesia yang notabene sudah jelas tahu sejarah awal kedatangan di bumi Nusantara ini didatangkan oleh kompeni Belanda, termasuk bagaimana Geger Cilegon, bagaimana perlakuan atas fatwa Mufti Batavia Utsman bin Yahya yang mengharamkan perjuangan para mursyid-mursyid thariqah, sehingga banyak sekali mursyid-mursyid thariqah gugur sebagai kusuma bangsa. Kita simak videonya sekali lagi lah. Mohon maaf yang gagal mati Nusantara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu rahayu, salam sejahtera untuk seluruh warga masyarakat Indonesia. Saya menyampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini kepada semua habaib-habaib yang ada di Indonesia, yang sementara menjadi satu konflik nasional. Sebenarnya para habaib introspeksi. Kenapa menjadi masalah besar hari ini tentang masalah nasab, yang semestinya para habaib melihat ke belakang. Kenapa terjadi masalah-masalah adanya baklawi dan sebagainya, yang mestinya para habaib introspeksi ke belakang. Kenapa terjadi seperti ini? Persoalannya mestinya para habaib melihat kenapa terjadi seperti ini. Yang menjadi persoalan panjenengan semua adalah seorang doif. Ad-doifu kal mayit. Sebenarnya tamu itu bagikan seorang mayit. Kenapa terjadi masalah seperti ini? Ada dua hal yang menjadi persoalan. Yang pertama adalah konflik Bahar, yang sementara ini Bahar berani menjelek-jelekan para ulama-ulama Nusantara. Habib Rizik juga seperti itu. Ini yang menjadi persoalan, yang mestinya para habaib itu memberikan satu fatwa kepada Habib Bahar,
pada Habib Rizik, jangan sampai muncul hal-hal yang tidak baik kepada ulama-ulama Nuswantara. Sekian tahun sebenarnya tidak ada masalah, tidak ada masalah dan tidak ada konflik pada saat itu. Kenapa? Karena tidak ada sesuatu hal yang muncul, bahasa-bahasa yang tidak baik, bahasa-bahasa yang tidak mengenakan kepada ulama-ulama Nuswantara sebenarnya. Jadi kenapa terjadi konflik? Ada 3 hal yang menjadikan munculnya satu konflik ulama-ulama Nuswantara kepada para habaib. Sekian ratus tahun sebenarnya ulama-ulama Nuswantara itu selalu hormat, selalu takdim kepada panjenengan semua sebenarnya. Kenapa? Tidak ada persoalan untuk menghormati sesama umat muslim. Tapi dikarenakan ada 3 hal yang pertama diucapkan dari Habib Bahar Smith yang selalu menjelek-jelekan ulama-ulama Nuswantara, bahkan membodohkan ulama-ulama Nuswantara. Dan Habib Rizik juga menantang kepada ulama besar, tokoh Nahdlatul Ulama, yaitu beliau Romo Ki Haji Gus Dur. Yang ketiga yang menjadikan masalah konflik, sebenarnya ada pemalsuan makbaroh atau makom. Ini persoalan yang mestinya harus diklarifikasi. Kenapa menjadi persoalan? Ini sebabnya dari mana? Masalahnya dari mana? Dan yang membuat masalah itu siapa? Ini para habaib yang mestinya berani untuk meluruskan. Yang pertama kepada Bahar Smith, yang kedua kepada Habib Rizik, agar saling menghormati kepada ulama-ulama Nuswantara sehingga akan menjadikan satu kesepahaman. Maka daripada itu, tolong hari ini sebenarnya antara tuan rumah dan sebagai seorang tamu ini harus ada adab dan akhlakul karimah yang mestinya seorang tamu itu menghargai kepada orang yang ditamui. Tolong saat ini masalah konflik ini yang mestinya harus diselesaikan para habaib-habaib yang ada di Indonesia ini, tolong luruskan 3 hal tersebut sehingga persoalan ini akan selesai. Munculnya konflik, adanya nasab, ini kan persoalan yang diawali dari para habaib yang kurang menghargai kepada ulama-ulama Nuswantara, membodoh-bodohkan, menjelek-jelekan, bahkan mengatakan ulama Nuswantara ini seakan-akan adalah, bukan seakan-akan lagi, malah dikatakan disamakan dengan hayawan. Nah, ini persoalan yang mestinya harus diluruskan para habaib. 3 hal ini harus dibenarkan, sehingga ketika 3 hal dibenarkan, saya yakin ulama-ulama Nuswantara akan menghargai, menghormati dan tidak mempersoalkan tentang masalah nasab dan keaslian nasab. Karena Pak, ulama-ulama Nuswantara menghormati, menghargai tentang akhlak dan budi pekerti. Saya kira itu, terima kasih. Jadi 3 hal yang perlu dibenarkan. Yang pertama, kenapa muncul persoalan ini? Saya tegaskan dari Bahar Smith yang selalu menjelek-jelekan kepada ulama Nuswantara. Yang kedua adalah persoalan Habib Rizik yang menantang kepada ulama besar Nuswantara, yaitu beliau Ki Haji Gus Dur atau Abdurrahman Wahid. Yang ketiga, persoalan-persoalan yang mengkelabuhkan tentang masalah makbaroh. Ini tolong diluruskan. Ketika ini sudah diluruskan, saya kira dari dulu berapa tahun dari nenek moyang kita itu selalu takdim hormat kepada para habaib di Nuswantara ini. Kenapa tidak ada muncul konflik yang menjelek-jelekan kepada ulama-ulama Nuswantara? Sedangkan ulama Nuswantara ini lahir itu ada di tanah air, minum ada di tanah air kita sendiri, makan ada di tanah air kita sendiri. Sehingga apa? Persoalan inilah yang menjadi persoalan
karena Pak kurang menghargainya para habaib kepada ulama-ulama Nuswantara. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga menjadi sesuatu yang lebih baik untuk ke depan antara Dzurriyyatur Rasul yang mestinya mempertahankan harga diri sebagai Dzurriyyatur Rasul, sebagai seorang keturunan Nabi. Apalah artinya ketika itu mempertahankan seorang Dzurriyyatur Rasul, darahnya Rasul, ketika yang dilakukan ini tidak sesuai dengan perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh warga masyarakat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.